saya memperjelas kembali. Baik, sebelum bahas pertanyaan saya menambahkan saja dulu materinya, khawatir nanti tidak nuntut waktunya ini sampai jam 3. Baik. Jadi toharoh, pertemuan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan pengantarnya. Dalam pembahasan kita di bab toharoh, kita fokus bicara tentang 3 hal. Pertama wudhu, yang kedua mandi jinabah, yang ketiga tentang tayammum. Ini kelompoknya semua tadi presentasi kelompok 2 ya? Toharoh? Iya Pak. Terkait 3 hal yang saya sebut tadi. Iya Pak. Baik. Sebentar ya, istri nelpon. Ini bahaya, panggilan darurat loh istri nelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita fokus pada 3 masalah ya, mandi jinabah, wudhu dengan tayammum. Baik, pertama terkait dengan wudhu. Wudhu hukum asalnya sunnah, menjadi wajib ketika kita akan melakukan ibadah tertentu seperti di saat kita melakukan seperti di saat melakukan sholat. Ini masih banyak sekali yang videonya tidak aktif ini. Coba diaktifkan videonya semua. Aktifkan semua video. Kemudian sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu, tanganmu, kepalamu, dan kedua kakimu. Ini di saat ketika ada perintah Allah seperti ini untuk orang yang akan melakukan sholat harus berwudu, maka wudu berubah hukumnya dari asalnya sunnah menjadi wajib. Karena kaidah usul mengatakan idza ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang sehal yang wajib tidak sempurna kecuali dengan melakukan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib.
wudhu yang hukum asalnya sunnah, ketika akan sholat, hukum wudhu yang sunnah tadi menjadi wajib. Baik dari wudhu, kriteria dan tata caranya, bisa nanti dilihat di video rinci, ada nanti coba kalian lihat di YouTube itu tuntunan sholat menurut tarjih. Nanti kamu lihat sana bagaimana tuntunan sholat dalam perspektif tuntunan wudhu dalam pandangan Muhammadiyah. Nanti dilihat di video YouTube-nya, dan nanti saya kirimkan link sehingga bisa kamu pelajari, karena kurang bisa diambil pelajarannya jika saya jelaskan secara verbal seperti ini. Baik, tapi di antara semuanya rukunnya itu ada beberapa hal yang wajib dibasuh di dalam, yang wajib dilakukan dalam berwudu. Pertama, niat. Niat berwudu harus dilakukan, tetapi lafaz niat tidak diperlukan. Jadi tidak perlu mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, seperti itu tidak perlu diucapkan. Maksud saya, ketika ada orang yang wudhu tanpa mengucapkan nawaitu, wudhunya sah asal niatnya di dalam hati sudah tepat. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Batasan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang kecil ini, rambut kecil, sampai dengan tempat dagu, tempat tumbuhnya jenggot. Sebagian ulama untuk ihtiyat, untuk hati-hati, dipanjangkan sampai dengan bagian bawah. Ini batasan panjang wajah. Batasan lebarnya dari telinga kecil yang kanan sampai telinga kecil yang kiri. Cara membasuhnya dibuat full. Jadi kalau kamu ambil air, tanganmu, ketika membasuh, tangan itu menutup semua bagian wajah dan digosok-gosokkan. Sunnah menggosok-gosok setiap anggota tubuh. Jadi gosok, jangan hanya begini saja. Apalagi wudhu begini. Apalagi yang perempuan wudhunya begini terus kayak bedaan. Tidak sah. Tidak sah. Baik. Yang kedua, yang ketiga yang wajib dilakukan adalah faghsilu aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Ini yang wajib ya, tangan sampai dengan siku. Zahiran wa batinan, bagian luarnya dan juga bagian dalamnya. Ini yang disebut bagian luar tangan. Bagian dalam tangan ini yang sedikit berwarna putih. Ya kalau kulitnya sama saja, yang luar dengan dalam sama-sama coklat, ya pokoknya bagian dalam itu yang sejajar dengan telapak tangan, bagian luar yang sejajar dengan punggung tangan. Dibasuh sampai dengan siku. Perhatikan, siku ini harus lewat. Harus ikut dibasuh, dilewatkan. Jadi kalau dijalankan tangannya sampai sini, baru dibalikkan ke depan lagi. Ini disebut dengan 1 kali basuhan. 1. Selesaikan yang kanan dulu 3 kali basuhan, baru lanjut yang kiri 3 kali basuhan. Jelas ini sampai sini? Jelas, Pak. Basuhan itu di akhir basuhan, nanti ketika sudah sampai sini tangannya mau basuh, sunnah untuk menyelak-nyelaki jari. Diselang-selangi bagian jari-jarinya. Ini yang ketiga, hal yang wajib dulu. Ketika kita tidak lakukan hal-hal yang saya sebutkan ini, wudhu kita tidak sah. Jadi mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan. Yang ketiga, yang keempat, membasuh kepala. Basuhan kepala yang dipegang oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, jadi fikih tarjih Muhammadiyah. Ini kita tidak bahas madhab ya, meskipun dalam madhab Syafi'i cukup dengan sebagian kepala. Tapi selain Imam Syafi'i, imam madhab yang lain begitu juga dengan pandangan Muhammadiyah. Wamsahu biru'usikum, huruf ba di sana dimaknai dengan bikulli ru'usikum, dengan keseluruhan kepalamu. Sebab Nabi SAW praktek sebagaimana hadis yang sumbernya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau wudu, pas saat membasuh kepala beliau ambil air, dibuang airnya, menghusapnya. Beda membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh airnya itu sampai netes mengalir. Tapi kalau menghusap airnya tidak sampai netes mengalir. Air diambil, dibuang. Kemudian perhatikan, dibasuh sampai dengan dijalankan di depan kepala. Lalu ketika sudah sampai dengan bagian tengkuk. Ini. Apa tengkuk itu? Bahasa Sasak, kandakok. Tahu kandakok? Tengkuk. Sampai dengan bagian belakang ini. Sampai sini. Baru kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dikembalikan ke depan. Langsung diteruskan dengan membasuh telinga. Telinga, bagian telunjuk masukkan ke dalam bagian
dalam telinga, bagian jempol membersihkan bagian luar telinga. 1 kali saja. Untuk anggota tubuh yang lain sunnah anggota wajib basuh yang lainnya sunnah 3 kali. Tapi untuk kepala cukup 1 kali. Jadi 1 kali dengan cara dijalankan sampai dengan bagian belakang kepala, kembalikan lagi ke depan. Untuk perempuan, kalau rambutnya panjang bagaimana? Tidak perlu diikuti panjang rambutnya terus sampai belakang. Enggak. Jadi cukup dia ambil air sampai sini, lalu dia masukkan tangannya di bawah rambutnya yang panjang, bawa ke depan begitu. Nah, cukup. Dicukupkan semampunya dengan niat menghusap kepala, bukan menghusap rambut. Jadi yang dimaksud dengan menghusap itu seperti tadi. Lalu yang terakhir yang kelima, rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki. Kaki dibersihkan, dibasuh sampai dengan mata kaki. Nah, ini anggap kaki ya. Ya. Jadi kasih. Jadi dibasuh, lewatkan dari mata kaki, balikkan lagi ke bawah, gosok. Nah itu cara membasuh kaki. Baru, nah ini wajibnya. Terakhir tertib yang keenam. Rukun yang keenam adalah tertib. Tidak boleh kepala dulu, baru wajah, tidak boleh. Atau kaki dulu, baru tangan, tidak boleh. Wudhu tidak sah. Nah, jadi yang 6 hal ini harus dijaga untuk keabsahan wudhu. Adapun yang lainnya membasuh tangan, kumur-kumur, masukkan hidung dalam air, masukkan air dalam hidung, kemudian apa lagi? Membersihkan telinga, meniga kalikan, mendahulukan yang kanan, itu semua bagian daripada sunnah yang diatur dalam himpunan putusan tardi dengan istilah tuntunan berwudu. Jadi yang tadi yang ada di bukumu itu tuntunan lengkap berwudu tanpa dipisahkan mana wajib mana sunnah. Sehingga kalau kita urutkan mulai berwudu, pertama baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim sambil basuh tangan, dan di situ niat sudah ditetapkan. Lalu berkumur-kumur dengan 1 tangan atau dengan 2 tangan, boleh. Kumur-kumur 3 kali, digabung dengan masukkan air ke dalam hidung atau dipisahkan, boleh. 3 kali. Setelah itu lanjutkan dengan membasuh wajah seperti batasan yang saya jelaskan. Langkah selanjutnya dilanjutkan dengan membasuh tangan sampai dengan siku. Selesaikan yang kanan dulu 3 kali, lanjutkan yang kiri 3 kali. Baru kemudian yang selanjutnya dilanjutkan dengan mengusap kepala. Dengan cara yang saya ajarkan tadi, 1 kali dilanjut dengan telinga. Tidak perlu mengambil air baru sebagaimana dhahir riwayat. Baru kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai dengan mata kaki, ditutup dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sudah sampai situ saja cukup. Maka kata Nabi SAW, siapa yang wudhunya sempurna lalu dia baca doa ini di akhir wudhu, futihalahu abwabul jannah at-tamaniyah, dibukakan untuk dia pintu surga yang 8 itu ketika dia istiqomah baca doa ini dan wudhunya disempurnakan. Nah, ini terkait dengan wudhu. Apa yang membuat wudhu kita batal? Pertama, keluarnya sesuatu dari salah 1 2 jalan, baik itu sifatnya ain berzat atau sifatnya kasat mata seperti angin. Jadi kalau keluar kotoran, kencing, ya batal wudhu, harus wudhu lagi. Atau keluar angin, kentut, baik kentutnya bersuara maupun gerakan senyap yang mematikan, sama-sama membatalkan wudhu. Yang kedua, hilang akalnya, pingsan, sakit, atau karena tidur yang tidak tetap pada tempat, maka wudhunya batal. Kalau misalkan tidurnya tuh pada tempat yang tetap, seperti orang yang sedang dengar khutbah Jumat, duduk dengan, mohon maaf, bagian duburnya tertutup oleh lantai, maka wudhunya tidak batal meskipun tidurnya lelap, karena dipastikan sulit keluar sesuatu dari duburnya dalam kondisi duduk seperti itu. Kecuali dia dengan sadar tidur, dengan posisi duduk lalu diangkat sedikit bagian duburnya, kemudian mengagetkan semasjid dengan suara kentutnya, ya batal wudhunya, bukan karena tidurnya tapi karena kentutnya.
Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu terkait dengan sentuhan laki dengan perempuan. Tadi saya lihat di grup ada pertanyaan tentang itu. Jadi dalam Al-Quran dikatakan aula mastumun nisaa falam tajiduma an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lah kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan dan tidak mendapati air maka bertayamumlah. Menyentuh perempuan di sini pertama penafsiran daripada madhab Syafi'iyah. Jadi pengikut Imam Syafi'i menyentuh yang dimaksud sentuhan biasa, kulit dengan kulit, laki dengan perempuan tanpa ada batasan. Dalam pandangan Imam Syafi'i batal secara mutlak baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Dan pendapat ini sendiri oleh beliau dengan pengikutnya. Sedangkan tiga imam yang lain berbeda pendapat mengenai ini. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahimahullahu taala, beliau mengatakan batal wudhu laki dengan perempuan kalau bersentuhan diiringi dengan syahwat. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak batal wudhu laki dan perempuan yang bersentuhan kulit kecuali sentuhannya itu adalah sentuhan pengantar jima atau hubungan badan antara suami dengan istri. Yang lain berpendapat yang dimaksud dengan lamastumun nisa adalah hubungan intim suami istri sehingga sentuhan yang biasa tidak membuat wudhu batal. Ini diperkuat oleh penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan aula mastumun nisa ay al jima, menyentuh perempuan yang dimaksud adalah hubungan intim, hubungan suami istri. Inilah pendapat yang dipegang oleh Muhammadiyah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, sentuhan kulit laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu kecuali sentuhan tersebut mengandung syahwat atau sentuhan yang menjadi pengantar pada hubungan suami istri. Jadi kalau tidak sengaja lewat tempat wudhu kesentuh, tidak batal kalau tidak sengaja. Tapi kalau sudah lewat temannya, yang teman cewek lewat wudhu, terus yang cowok iseng, disentuh colek begitu. Ini berpeluang ada syahwat di sana. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, wudhunya batal. Yang tidak batal itu sentuhan biasa, tidak sengaja. Pernah juga diceritakan, qabbalani Nabi SAW, kata Aisyah, Nabi menciumku. Kemudian beliau yadhabu ila shalah walam yatawadda, pergi menunaikan salat tanpa mengulang wudhunya. Nah, ini juga memperkuat pendapat-pendapat ulama yang lain selain Imam Syafi'i dan pendapat yang dipegang oleh Muhammadiyah. Saya ulangi lagi sekali bahwa sentuhan yang dimaksud dalam pandangan Muhammadiyah bersentuhan laki dan perempuan, ya betul memang terlarang dalam agama saling bersentuhan yang bukan mahram. Tetapi kalau ditanya buat batal wudhu apa enggak, dalam pandangan Muhammadiyah tidak membatalkan wudhu. Haram tetapi tidak membatalkan wudhu. Jelas sampai sini? Saya bilang tidak membatalkan wudhu bukan berarti boleh asal colek temannya ya. Sudah saya pertegas tadi. Haram tetapi tidak membatalkan wudhu. Baik. Kemudian hal yang keempat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Baik milik sendiri atau milik orang lain. Baik kecil maupun besar. Anak kecil maupun anak besar, orang besar maksud saya ya, bukan masalah, bukan yang lain-lain. Nah, ini tolong dijaga bagian pikirannya karena sedang puasa ya. Mohon maaf saya agak langsung terus terang saja supaya jelas maksud saya. Jadi kalau menyentuh dengan telapak tangan, ini namanya telapak ini. Kalau kamu katupkan telapak tangan seperti ini, bagian yang terlihat ini punggung tangan, lalu pinggir-pinggir tangan, tidak termasuk telapak tangan sehingga menyentuh dengan bagian yang terlihat ini tidak membatalkan wudhu. Yang membuat batal wudhu hanya menyentuh dengan telapak tangan. Ini menurut penjelasan para ulama terutama dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Hadisnya kita temukan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, disebutkan bahwa Nabi ketika itu ada laki-laki sahabat yang mohon maaf dilihat menggaruk bagian kemaluannya di depan sahabat yang lain padahal mau sholat, ditegur oleh sahabat yang lain. Beliau kemudian menceritakan sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda man massa dzakarahu, siapa saja yang menyentuh bagian kemaluannya falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu kembali sebelum melakukan sholat.
Nah, hadis ini jadikan landasan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Milik sendiri maupun milik orang lain. Misalkan kalian yang punya adik kecil, adik bayi. Disuruh oleh ibunya nyebokin adiknya. Padahal sedang akan sholat. Maka ketika dia nyebokin otomatis menyentuh kan. Menyentuh onderdil adik itu kan disentuh. Maka membatalkan wudhu. Yang disentuh, yang batal wudhunya orang yang menyentuh. Yang disentuh tidak batal. Yang disentuh tidak batal. Kalau menyentuh dengan anggota tubuh yang lain juga tidak batal. Misalkan ada laki-laki ini, laki-laki gatal ya, bagian sana ingin dia garuk tapi takut wudhunya batal. Akhirnya temannya disuruh tendang aja pakai kaki gitu, supaya sekali-kali hilang kesadarannya. Maka hal ini tidak membatalkan wudhu. Ini saya kasih contoh-contoh seperti ini memang tidak mungkin ya, tapi kalaulah terjadi tidak membatalkan wudhu dengan selain telapak tangan, atau dia menggunakan lapis seperti dari balik bajunya digaruk, atau menggunakan alat-alat lain seperti alat penggarukan itu, atau misalkan pakai garpu gitu, pakai sendok, ini tidak membatalkan wudhunya. Yang batal hanya jikalau disentuh langsung dengan telapak tangan. Saya pikir sudah sangat jelas ya. Baik. Kemudian apa lagi yang membatalkan wudhu? Murtad, keluar dari Islam, maka saat itu wudhunya batal. Bagaimana makan minum? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Makan ataupun minum tidak membatalkan wudhu. Wudhu di kamar mandi gimana? Boleh selama bisa dipastikan najis di kamar mandi tidak terciprat lagi di anggota tubuh yang sudah kita basuh saat berwudhu. Baik, kemudian apa lagi? Saya pikir itu tentang. Nah, mandi jinabah. Mandi jinabah ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, yaitu hadas yang menempel kepada seorang muslim, yang terjadi pada seorang muslim di mana mewajibkan dia untuk mandi jinabah sebagai sarana mensucikan dirinya. Dalam kitab-kitab fikih dirincikan sebab mandi jinabah itu ada 6. 3 terjadi pada laki dan perempuan sekaligus. Yang pertama yaitu, siapa aja yang 3 ini? Pertama, keluarnya mani. Laki perempuan keluar mani sengaja maupun tidak sengaja wajib mandi jinabah. Yang kedua, hubungan suami istri, baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Mohon maaf ini saya jamak-jamak aja ngomong ya, supaya jelas sudah. Mana batasan wajib mandi? Kalian besok kan akan menikah. Sudah wajib mandi itu, mohon maaf sekali lagi, ketika masuknya halaqatud dzakar, lingkaran daripada dzakar atau kemaluan laki-laki di dalam liang vagina. Ini saya ngomong langsung begini, jangan ada pikiran negatif. Nah, ini beberapa kali saya ulang-ulang supaya jangan ada email dosen AIK itu porno ya. Ya pembahasannya harus jelas seperti itu. Nah, jadi mau saya ulang sekali, masuknya dzakar ke dalam farji perempuan sebagaimana masuknya pensil di dalam botol. Bisa ditangkap ya. Nah, meskipun tidak keluar. Nah, di saat seperti itu sudah wajib mandi jinabah. Jelas ya? Ya, jadi besok kalau kalian nikah, jangan sampai kemudian tidak mandi jinabah setelah melakukan jima dengan pasangan. Karena kalau tidak mandi jinabah, sholatnya tidak sah. Ibadah-ibadah yang lain seperti puasa juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Mati. Yang berkumpul laki dengan perempuan. Orang laki perempuan manapun kalau mati wajib mandi atau dimandikan. Kemudian tiga lagi sebab mandi jenabah khusus untuk perempuan. Apa saja itu? Haid, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan disebut nifas. Wiladah, darah yang keluar beriringan dengan melahirkan bayi disebut dengan darah wiladah. 6 sebab ini kalau terjadi pada muslim muslimah wajib baginya mandi jenabah. Bagaimana caranya? Pertama, masuk kamar mandi ya, bagi yang mandinya di kamar mandi. Yang kedua,
melepas seluruh pakaian. Nah, karena tidak mungkin mandi dengan baju basah. Yang ketiga, wudhu dengan wudhu sempurna sebagaimana hendak sholat. Yang keempat, cidukkan, masukkan air, tumpahkan air di kepalanya sambil mengkeramas-keramas. Di saat inilah dia menetapkan niat di dalam hati untuk mandi jinabah. Ini 3 kali sunnahnya. Yang sunnah itu dengan tangan ya, diambil begini. Pakai centong atau gayung juga boleh. Nah, baru setelah itu wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Hati-hati bagian yang saling tidak terkena air seperti bagian di balik telinga, bagian luar hidung, bagian luar telinga, pusar, bagian lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak, kemudian lipatan paha, lipatan lutut dan sebagainya. Ini kalau tidak basah, mandi jinabahnya tidak sah. Setelah selesai sabunan dan sebagainya, sunnah mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Setelah selesai semuanya, baru diakhiri dengan membasuh kaki. Karena tadi sudah wudhu minus membasuh kaki, diselesaikan dengan membasuh kaki di akhir. Sehingga setelah mandi jinabah, tidak perlu dia mandi lagi. Dengan syarat, selama proses mandi tidak ada hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yang dia lakukan. Selama proses mandi janabah, dia tidak kencing lagi, tidak BAB lagi, tidak kentut, atau tidak menyentuh bagian-bagian bagian kemaluan yang tadi saya anggap sebagai hadas kecil. Nah, maka dalam proses mandinya dia aman dari hal-hal tersebut. Setelah mandi keluar boleh langsung sholat tanpa berwudu. Tapi kalau melakukan hal-hal pelanggaran hadas kecil tadi, maka wudu lagi untuk menghilangkan hadas kecilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika mandi dan mandi wajib dan wudhu tidak bisa kita lakukan sebab tidak bisa tersentuh air karena sakit atau tidak memiliki air atau bawa air tapi jumlahnya terbatas atau ada sumber air tapi berbahaya untuk digunakan, boleh melakukan tayamum sebagai ganti wudhu dan mandi jinabah. Caranya sebagaimana hadis Nabi SAW. Kalau dalilnya tadi surah Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Apa maksud tanah yang suci? Tanah yang mengandung debu di mana tidak tampak ada najis di permukaannya. Tadi ada pertanyaan begitu di grup. Misalkan ya debu yang ada menempel di tanah, kalau mazhab Syafi'i harus dari tanah. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, debu dimanapun, permukaan manapun menempel, asalnya dari tanah debu tersebut, pasti dari tanah. Meskipun dia nempel di permukaan meja, permukaan lemari, atau tempat-tempat lain. Boleh digunakan. Nah, sehingga debu yang suci itu seperti apa? Yang tidak nampak ada najis atau tidak biasa dilalui oleh najis. Sehingga kalau tempat tanah itu biasa dipakai anjing lewat atau orang injak-injak atau ayam, kotoran ayam banyak di sana. Ya tentu debu di sana tidak boleh digunakan untuk tayamum. Sudah jelas banyak kotoran ayam yang tidak boleh tayamum dari sana. Yang boleh debu yang tidak tampak najisnya. Tanah yang permukaan tanah yang tidak kelihatan ada najis. Jadi silakan ambil sana. Misalkan di permukaan tembok, atas meja dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi caranya bagaimana tayamum? Jadi Nabi SAW katakan, diceritakan ketika beliau tayamum, fadaraba bikaffaihi darban 'alal ardi. Beliau memukul dengan dua tangannya di atas tanah satu kali pukulan. Fa nafakha fihima, lalu beliau tiup. Wa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Lalu dengan tangan tadi beliau mengusap bagian wajahnya dan kedua telapak tangannya. Kedua punggung tangannya. Nah, seperti sini saja. Sudah cukup dan sudah selesai. Dipandang sudah sempurna tayamumnya menurut fikih tarjih Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tidak sendiri ya, banyak ulama yang berpendapat demikian juga. Adapun yang tayamumnya sampai siku begini kita diajar, itu pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah berdasarkan qiyas di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Karena tayamum itu pengganti wudhu, akhirnya anggota wudhu disamakan dengan anggota tayamum dalam pandangan Imam Syafi'i. Tapi Muhammadiyah memandang cara ini kurang tepat karena ada hadis khusus yang menceritakan atau menjelaskan tentang tayamum, di mana dihusap bagian wajah dan tapak tangan saja, bagian punggung tangan saja seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai saya jelaskan dan saya berikan tambahan materi tentang
mandi jinabah, tayamum, serta wudhu. Saya pikir demikian. Apa ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukup aja ya. Nah, saya mudah-mudahan sudah sempat saya singgung. Baik, karena saya pikir sudah ada yang sudah saya singgung-singgung tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup. Nanti kalau memang belum ada ya silahkan diajukan kembali lewat WA grup. Demikian dulu pertemuan pada hari ini karena waktu Zoom-nya juga sudah habis. Saya juga sudah ada mahasiswa lain yang menunggu di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat ya, pekan depan semua PowerPoint dikumpulkan untuk semua kelompok. Jadi nanti ditampilkan ketika petugasnya mendapat giliran, sehingga sudah ada arsip tugas. Tidak mau saya kejadian seperti THP nih, tidak presentasi lagi. Ini yang THP ini orangnya siapa ini? Ada enggak anggota kelompok 2 THP yang harusnya presentasi sekarang di grup sekarang di Zoom ini? Mana orangnya? Enggak masuk juga kayaknya nih. Ya sudah. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjalankan sisa-sisa ibadah Ramadan, dimaksimalkan lagi amalan-amalan kita. Yang belum khotam Qur'annya kejar supaya khotam. Yang sholat lailnya masih setengah-setengah, ayo lebih semangat lagi menjelang akhir ini. Supaya kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar insyaallah. Baik, sekian, sampai jumpa lagi setelah liburan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.